Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan protein dan protein Ben Jones pada sampel urin. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pemeriksaan protein, ada baiknya kita mengenal struktur protein, di mana pada gambar ini ditampilkan ada 4 struktur protein. Pada gambar tersebut terlihat ya perbedaan antara struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan titik isoelektrik protein. Karena dengan memahami tentang istilah titik isoelektrik, kita akan mengetahui mengapa suatu protein tersebut dapat mengalami pengendapan atau dari yang sudah mengendap dapat kembali larut ketika dilakukan uji protein urin. Pada intinya, titik isoelektrik protein adalah titik di mana muatan positif dan negatif pada protein jumlahnya sama sehingga dapat saling menetralkan. Dalam hal ini protein akan bermuatan netral. Ada 2 macam denaturasi, yaitu pengembangan rantai polipeptida dan pemecahan protein menjadi unit yang lebih kecil tanpa disertai pengembangan molekul yang tergantung pada keadaan molekul. Yang pertama terjadi pada rantai polipeptida, sedangkan yang kedua terjadi pada bagian-bagian molekul yang tergabung dalam ikatan sekunder seperti ikatan hidrogen dan ikatan hidrofobik. Penyebab denaturasi protein dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya denaturasi protein akibat panas. Dalam hal ini, kondisi panas dapat memutuskan ikatan hidrogen dan hidrofobik nonpolar yang menumpang struktur sekunder dan tersier pada molekul protein tersebut. Selanjutnya, denaturasi juga dapat disebabkan oleh adanya asam dan basa. Pada keadaan ini, asam dan basa dapat memutuskan jembatan garam pada struktur tersier protein. Sedangkan denaturasi selanjutnya adalah denaturasi akibat logam. Protein yang bereaksi dengan logam berat akan membentuk protein logam yang tak larut. Protein kemudian akan mengalami presipitasi bila bereaksi dengan ion logam. Logam berat juga merusak ikatan disulfida karena afinitasnya yang tinggi sehingga mengakibatkan denaturasi protein. Selanjutnya kita akan membahas tentang Ben Jones protein atau protein Ben Jones. Protein ini memiliki berat molekul yang rendah, yaitu kurang dari 44 kilodalton, merupakan imunoglobulin paraprotein kappa atau lambda, monoklonal light chain type. Keadaan fisiknya dapat diubah oleh perubahan suhu, mengendap pada suhu 45 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius dan larut pada suhu kamar dan suhu mendekati 100 derajat Celcius. Berikut ini kita melihat bagaimana reaksi yang terjadi pada pemeriksaan protein Ben Jones. Langkahnya seperti tampak pada slide berikut, bahwa 4 ml urin jernih ditambahkan dengan 1 ml buffer asetat, kemudian di water bath selama 15 menit pada suhu 56 derajat Celcius. Yang terjadi adalah ketika dalam urin tersebut mengandung protein, maka akan mengalami kekeruhan. Kekeruhan ini belum bisa untuk membedakan protein yang ada di dalam sampel urin tersebut, apakah protein Ben Jones atau protein yang lain seperti albumin dan globulin. Untuk itu perlu dilakukan pengamatan dengan cara memanaskan kembali pada water bath dengan suhu 100 derajat Celcius selama 3 menit. Jika sampel urin tersebut mengalami penjernihan kembali atau protein kembali larut, maka protein yang ada di dalam sampel urin tersebut bisa kita sebut sebagai protein Ben Jones. Akan tetapi jika setelah dipanaskan dalam water bath 100 derajat Celcius, sampel urin mengalami kekeruhan, maka kita harus memastikannya dengan
melakukan pengulangan pada langkah 1 dan sampai dengan 3 minimal 2 kali, yang pada akhirnya nanti ketika sampel urin dipanaskan dalam water bath 100 derajat Celcius selama 3 menit, kita akan mengamati apakah sampel urin tersebut yang semula keruh akan benar-benar kembali menjadi jernih atau akan mengalami kekeruhan kembali. Ini sekaligus membedakan protein yang ada di dalam sampel urin tersebut. Apakah benar protein Ben Jones atau jenis protein yang lain, yang mana jika proteinnya bukan protein Ben Jones, karakteristiknya dia akan mengalami kekeruhan ketika dipanaskan dalam water bath 100 derajat Celcius selama 3 menit. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prinsip pemeriksaan protein urin menggunakan metode asam sulfosalisilat. Prinsip pemeriksaan ini adalah protein diendapkan oleh asam sulfosalisilat atau suatu asam kuat, kemudian diamati secara visual. Adapun interferensi atau gangguan yang dapat terjadi pada pemeriksaan ini dapat mengakibatkan hasil positif palsu dan negatif palsu. Hasil positif palsu disebabkan oleh urin terlihat keruh, tetapi kekeruhan disebabkan oleh antibiotik seperti penisilin, sulfonamida, dan cephalosporin. Sedangkan pada hasil negatif palsu disebabkan oleh penggunaan buffer pH yang sangat basa atau highly alkaline buffer dengan pH di atas 9, atau karena keadaan ini dapat menyebabkan berat jenis urin bertambah menjadi 1,035. Berikut ini saya tampilkan contoh hasil pemeriksaan protein urin menggunakan metode asam sulfosalisilat atau dikenal dengan SSA, di mana pada gambar ini hasilnya bervariasi mulai dari jernih, sedikit keruh, hingga sangat keruh ya, seperti putih susu. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan protein urin menggunakan metode protein rebus atau sering juga dikenal dengan istilah metode asam asetat ya. Dalam hal ini prosedurnya bisa kita lihat pada gambar tersebut. 3 mili urin yang telah disaring atau disentrifuge kemudian dipanaskan, diberi 2-3 tetes asam asetat 6%, kemudian kita amati. Setelah itu kita akan melihat apakah terdapat endapan atau tidak. Jika terdapat endapan, kita pun harus memastikan kembali dengan memanaskan kembali. Jika kadang-kadang endapan dapat disebabkan oleh adanya natrium karbonat, sehingga harus dipastikan dengan melakukan pemanasan kembali. Jika pada pemanasan yang kedua kita melihat bahwa benar-benar terdapat endapan, maka kita bisa memastikan pada sampel tersebut positif mengandung protein. Prinsip dari protein rebus atau bisa dikenal dengan metode asam asetat tadi, protein dalam suasana asam lemah bila dipanaskan akan mengalami denaturasi dan terjadi endapan. Pada hasil uji ini dapat dilihat bahwa interpretasinya mulai dari hasil negatif, positif 1, positif 2, positif 3, dan positif 4. Positif 1 apabila ada kekeruhan minimal dengan konsentrasi protein dalam urin diperkirakan antara 0,01 sampai dengan 0,05 gram per desiliter. Adapun selanjutnya ada positif 2, positif 3, dan positif 4. Positif 2 jika diperkirakan terdapat protein dalam urin dengan konsentrasi 0,05 sampai dengan 0,2 gram per desiliter. Selanjutnya pada positif 3, 0,2 sampai 0,5 gram per desiliter, dan positif 4 terdapat lebih dari 0,5 gram per desiliter. Gram per desiliter dapat juga kita artikan sebagai gram persen ya, atau bisa kita gunakan satuan persen. Metode pemeriksaan protein yang lain selain yang sudah disebutkan tadi
Terdapat juga metode yang lain, yaitu metode cari celup. Pada prinsip pemeriksaan ini, sistem buffer yang mempertahankan pH konstan, indikator warna dapat bereaksi dengan protein, utamanya albumin, sehingga terjadi perubahan warna kuning pada pH asam menjadi warna hijau. Adapun interpretasi dari pemeriksaan urin metode cari celup diantaranya mulai dari negatif, positif 1, positif 2, positif 3, dan positif 4. Hasil negatif jika tidak terdapat protein dalam urin, sedangkan hasil positif 1 jika terdapat 30 mg per desiliter, positif 2 jika terdapat 100 mg per desiliter, kemudian positif 3 diperkirakan mengandung 300 mg per desiliter, positif 4 diperkirakan mengandung protein sebanyak 2000 mg per desiliter. Hasil positif palsu pada pemeriksaan sampel urin menggunakan metode cari celup dapat disebabkan oleh mencelupkan dipstick terlalu lama, urin yang alkali jika terjadi banyak zat basa yang ada di dalam urin, kemudian adanya gross hematuria, terdapat penisilin dan sulfonamida, serta kontaminan antiseptik. Apabila hasil positif palsu bisa disebabkan oleh adanya protein terlarut yang menyebabkan berat jenis kurang dari 1,015 dan adanya protein selain albumin. Selanjutnya, metode pemeriksaan protein urin yang lain yang merupakan metode klasik atau yang sudah lama ya, yaitu metode S-Batch atau boleh juga metode S-Batch yang dimodifikasi oleh Sucia. Pada metode ini merupakan metode pemeriksaan kualitatif untuk menentukan protein dalam urin. Pemeriksaan ini dapat menemukan protein dalam urin kurang dari 0,05% atau 0,5 gram per liter. Cara S-Batch yang asli yang tidak dimodifikasi dengan metode Cucia, dia tidak membutuhkan batu apung pada saat pengujian dan dibaca setelah 18 sampai 24 jam. Sedangkan metode S-Batch yang sudah dimodifikasi dengan Cucia sudah menggunakan batu apung dalam pemeriksaan protein ini. Batu apung yang digunakan bertujuan untuk mempercepat terjadinya reaksi, atau dalam hal ini kita sebut sebagai katalis reaksi, sehingga proses pengendapan protein dapat dipercepat yang seharusnya dibaca setelah 18 sampai 24 jam dapat dibaca menjadi lebih cepat. Itu hanya membutuhkan waktu 1 jam saja. Adapun untuk pengamatannya kita bisa melihat bagaimana tinggi endapan yang terbentuk. Semakin tinggi endapan yang terbentuk pada tabung S-Batch, maka semakin banyak jumlah protein yang terdapat di dalam urin. Begitu juga sebaliknya, bila tinggi endapan yang terdapat dalam tabung S-Batch tidak terlalu banyak, maka jumlah protein yang ada di dalam urin semakin sedikit. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari berbagai metode pemeriksaan protein, ada mulai dari protein Ben Jones sampai dengan protein S-Batch tadi, kita melihat bahwa protein yang terdapat dalam urin dapat mengalami pengendapan, yang mana pengendapannya ini dapat bersifat permanen atau dalam hal ini tidak bisa larut kembali, dan ada juga yang bisa larut kembali seperti pada saat pemeriksaan protein Ben Jones. Lalu yang harus kita perhatikan adalah mengapa hal ini terjadi? Mari kita mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Pada pemeriksaan protein Ben Jones, mula-mula sampel urin yang sudah diberi oleh buffer asetat
dipanaskan menggunakan water bath pada suhu 56 derajat Celcius selama 15 menit, sampel urin akan mengalami pengendapan. Tetapi setelah dipanaskan kembali menggunakan water bath pada suhu 100 derajat Celcius dalam waktu 3 menit, jika pada sampel urin tersebut terdapat protein Ben Jones, maka sampel yang semula mengendap akan menjadi larut kembali atau menjadi jernih kembali. Nah, setelah didiamkan kembali ya, yang tadinya larut kemudian didinginkan atau didiamkan kembali, maka sampel urin tersebut akan mengendap kembali. Jadi karakteristik protein Ben Jones ini adalah mula-mula pada pemanasan pertama pada suhu 56 derajat Celcius akan mengendap, kemudian pada pemanasan 100 derajat Celcius akan larut kembali, dan pada saat pendinginan dia akan mengendap kembali. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini dapat terjadi karena pada protein Ben Jones dengan berat molekul yang ringan, artinya dia bisa jadi hanya memiliki struktur protein sekunder atau primer, yang mana karena strukturnya sederhana dibandingkan dengan tersier maupun kuaterner, maka ketika terjadi denaturasi dapat kembali menjadi ke bentuk awal ya, atau terjadi larut kembali, sehingga bentuk dari sampel urin tersebut menjadi jernih. Yang tadinya jernih kemudian mengendap, jernih kembali, tetapi kemudian mengendap kembali. Nah, kejadian ini mungkin bisa dijelaskan karena pemanasan dapat menyebabkan ikatan hidrofobik dan ikatan hidrogen, atau dalam hal ini ikatan yang ada di luar molekul ya. Ikatan hidrogen ini ikatannya tidak terlalu kuat sehingga mudah terlepas. Nah, kemudian pada saat dipanaskan pada suhu 56 derajat Celcius, protein Ben Jones yang ukurannya kecil dan merupakan protein yang ringan berat molekulnya dibandingkan dengan protein yang lain seperti albumin dan globulin. Nah, pada struktur inilah yang menyebabkan protein Ben Jones dapat mengalami denaturasi reversibel, dan setelah mengalami denaturasi dia dapat mengalami renaturasi yang menyebabkan struktur protein kembali seperti semula. Kemudian pada suhu yang rendah atau pada saat didinginkan, sampel protein tersebut akan mengalami pengendapan kembali. Intinya adalah karena struktur protein Ben Jones yang ringan, sehingga protein tersebut mudah ya kembali ke bentuk awal, tetapi mudah juga mengendap, tergantung suhu yang digunakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menyimak dan menyaksikan video ini. Saya akhiri pertemuan ini dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.